Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Langkah pertama yaitu mencuci daun mengkudu dengan air mengalir, kemudian dijemur di bawah sinar matahari selama 2 hari sampai dia kering. Proses ekstraksi daun mengkudu. Daun mengkudu yang telah dikeringkan kita haluskan dengan cara di blender. Daun mengkudu dihaluskan sampai dia benar-benar halus. Audio Jungle. Audio Jungle. Ini merupakan hasil daun mengkudu yang telah dihaluskan. Daun mengkudu yang telah dihaluskan kemudian ditimbang masanya dan didapatkan sekitar 180 gram. Langkah selanjutnya yaitu memindahkan bagian daun mengkudu yang telah dihaluskan ke dalam wadah kaca. Kemudian, daun mengkudu yang telah dihaluskan ini direndam dengan etanol 70%. Audio Jungle. Etanol dimasukkan ke dalam wadah kaca yang telah berisi daun mengkudu yang halus, di mana etanol ini dituangkan sampai semua bagian daun mengkudu terendam. Wadah kaca kemudian ditutup menggunakan plastik. Audio Jungle. Plastik yang menutupi wadah kaca kemudian diberi lubang dengan cara menusuknya dengan jarum. Audio Jungle. Selanjutnya dilakukan pengadukan terhadap daun mengkudu, di mana pengadukan ini dilakukan 1 kali 24 jam selama 3 hari berturut-turut. Langkah selanjutnya yaitu melakukan penyaringan terhadap daun mengkudu sehingga didapatkan ekstrak daun mengkudu. Kemudian ekstrak tersebut kita panaskan untuk menguapkan sisa pelarut yang ada pada ekstrak mengkudu. Audio Jungle. Pembuatan basis gel lidah buaya. Yang pertama dicuci terlebih dahulu lidah buaya dengan air mengalir. Bersihkan duri yang ada pada lidah buaya, kemudian pisahkan daging lidah buaya dari kulitnya. Selanjutnya, daging lidah buaya dihaluskan dengan cara di blender, kemudian disaring. Obat luka dibuat dengan variasi perbandingan ekstrak daun mengkudu dibandingkan dengan aloe vera yaitu 3:5, 2:5, dan 1:5. Kemudian juga digunakan aloe vera sebagai kontrol. Ini merupakan proses penimbangan massa untuk variasi ekstrak mengkudu. Ini merupakan tahap penimbangan massa aloe vera sebagai kontrol. Pembuatan sediaan obat luka. Langkah pertama yaitu memanaskan cawan. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan aloe vera ke dalam cawan yang panas. Kemudian aloe vera tersebut digerus.
Setelah aloe vera agak mengental, kemudian dimasukkan ke dalamnya ekstrak daun mengkudu, di mana di sini yang dibuat adalah formulasi obat luka dengan perbandingan 3:5 untuk ekstrak mengkudu banding aloe vera. Dan selanjutnya dimasukkan ke dalam botol vial. Begitu pula untuk formulasi yang berikutnya. Ini merupakan hasil sediaan obat luka dengan berbagai variasi perbandingan ekstrak mengkudu dan lidah buaya, kemudian lidah buaya sebagai kontrol. Selanjutnya adalah uji homogenitas. Alat yang digunakan untuk uji ini adalah dua kaca transparan. Untuk uji homogenitas dilakukan pada setiap sampel formulasi obat luka. Caranya dengan mengambil sampel obat luka dan diletakkan pada kaca transparan, lalu dilihat apakah sampel obat luka tersebut mengandung butiran-butiran atau tidaknya. Nah, pada sampel formulasi 3:5 terlihat tidak ada butiran, sehingga dapat disimpulkan bahwa dia merupakan obat luka yang memiliki homogenitas yang baik. Lalu diujikan lagi kepada sampel obat luka dengan formulasi 2:5. Lalu dilihat lagi ke homogenitasannya. Dapat dilihat bahwa formulasi 2:5 memiliki kehomogenitasan yang bagus. Cara yang sama untuk formulasi 1:5 dan dilihat kembali kehomogenitasan pada formulasi 1:5. Nah, pada formulasi 1:5 kehomogenitasannya lumayan bagus, namun terdapat butiran-butiran halus pada sampel formulasi 1:5. Selanjutnya dilakukan uji kehomogenitasan pada sampel aloe vera sebagai kontrol, dan didapatkan kehomogenitasan pada sampel aloe vera juga memiliki kehomogenitasan yang bagus. Hingga dapat diambil kesimpulan bahwa kehomogenitasan pada sampel obat luka yang paling bagus di luar sampel kontrol yaitu pada sampel 3:5, 2:5, dan 1:5. Selanjutnya, uji daya sebar. Alat yang dibutuhkan untuk menguji daya sebar yaitu dua buah kaca transparan. Cara untuk uji daya sebar yaitu meneteskan 5 tetes sampel dengan formulasi masing-masing di atas kaca yang transparan, lalu menutupkan sampel tersebut dengan kaca transparan lainnya. Lalu menggambarkan diameter yang dihasilkan oleh sampel yang ditekan oleh kaca transparan lainnya. Kemudian dilakukan pengukuran terhadap rata-rata diameter daya sebar. Selanjutnya dengan cara yang sama dilakukan uji daya sebar terhadap sampel obat luka dengan formulasi 2:5. Audio Jungle. Setelah diukur, didapatkan rata-rata diameter daya sebar untuk formulasi 2:5 sebesar 4,2 cm. Selanjutnya, dengan cara yang sama dilakukan uji daya sebar terhadap sampel obat luka dengan formulasi 1:5. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Setelah diukur, didapatkan diameter rata-rata daya sebar untuk sampel 1:5 yaitu sebesar 5,3 cm. Selanjutnya, untuk cara yang sama dalam uji daya sebar yaitu untuk sampel aloe vera sebagai kontrol. Audio Jungle.
Jungle. Selanjutnya, setelah dilakukan pengukuran rata-rata diameter aloe vera sebagai kontrol, didapatkan panjang diameternya yaitu 8 cm. Uji selanjutnya yaitu uji pH. Alat yang digunakan untuk uji pH pada sampel sediaan obat luka yaitu kertas indikator universal. Kertas indikator universal dibasahkan dengan sampel obat luka dengan perbandingan yang berbeda-beda. Untuk obat luka dengan perbandingan 1:5 didapatkan pH-nya sebesar 5. Kemudian dilakukan uji pH untuk sampel formulasi lainnya. Di sini diujikan pada sampel formulasi 2:5 dan didapatkan pH-nya sebesar 5. Lalu, hal yang sama dilakukan pada sampel 3:5 dan didapatkan pH-nya sebesar 5. Untuk uji pH pada sampel kontrol yaitu aloe vera didapatkan pH-nya sebesar 4. Dari keempat formulasi obat luka ini dapat diambil kesimpulan bahwa keempat formulasi ini memiliki pH yang baik untuk obat luka. Uji organoleptis. Uji organoleptik untuk melihat perubahan warna dan bau terhadap sampel luka. Hari pertama bentuk obat lukanya masih berupa gel dan tidak mencair. Warna, bau, dan tekstur tidak mengalami perubahan. Hari kedua uji organoleptik masih sama seperti hari pertama, belum terjadi perubahan yang signifikan terhadap warna, bau, dan bentuk. Hari ketiga, warna pada sampel masih sama yaitu hijau kecoklatan, baunya tidak berubah dan teksturnya masih berupa cairan. Hari keempat, uji organoleptik masih sama seperti hari-hari pada sebelumnya. Hari ketujuh, uji organoleptik, warna, bau, dan tekstur masih sama seperti hari-hari sebelumnya, tidak mengalami perubahan yang signifikan. Audio Jungle. Uji efektivitas obat. Beberapa variasi obat luka diuji menggunakan mencit. Mencit dibius menggunakan kloroform. Audio Jungle. Setelah mencit tersebut dibius, maka mencit tersebut akan dilukai bagian punggungnya. Luka yang diberikan kepada mencit itu berupa luka sayatan. Setelah mencit tersebut dilukai, maka mencit tersebut diberi tanda yang digunakan sebagai penanda variasi masing-masing obat. Audio Jungle. Ini adalah mencit pertama yang diberikan obat dengan variasi 1:5. Obat diberikan kepada luka mencit sebanyak 3 kali. Ini merupakan mencit kedua yang akan diberikan obat dengan variasi 2:5. Obat diberikan sebanyak 3 kali. Ini merupakan mencit ketiga yang akan diberikan variasi obat yaitu 3:5. Audio Jungle. Ini merupakan mencit keempat yang diberikan sampel kontrol yaitu lidah buaya. Keempat mencit ini akan dilihat lagi keefektivitasan obatnya pada hari ketiga. Mencit pertama itu lukanya terlihat mengering, begitu juga dengan mencit kedua lukanya terlihat mengering, dan mencit ketiga lebih tampak mengering daripada mencit pertama dan mencit kedua. Serta mencit keempat itu lukanya belum terlalu mengering. Audio Jungle. Produk akhir obat. Karena obat yang paling bagus itu pada variasi 3:5, maka obat itu yang kami jadikan sebagai produk akhir dengan nama produk yaitu Flasanin, singkatan dari flavonoid dan sampurnin.